Bagaimana kriteria pemilihan ajudan untuk presiden? Untuk aturan ini, tertuang dalam Permen Sesnek bahwa ajudan presiden atau wakil presiden adalah perwira TNI Polri berpangkat kolonel yang berasal dari TNI dan komisaris besar yang berasal dari Polri. Tugas dan tanggung jawabnya adalah memberikan dukungan staf dan pelayanan administrasi sehari-hari kepada presiden dan wakil presiden serta kepada istri atau suami presiden atau wakil presiden, baik selaku kepala negara atau kepala pemerintahan maupun urusan pribadi. Dalam artian, selain menjaga keamanan sosok pemimpin, ajudan juga bertugas untuk mengatur administrasi serta kebutuhan pribadi pemimpin. Posisi ajudan ini lebih dekat dari pengawal pribadi dan tidak jarang bersentuhan langsung dengan kehidupan pribadi presiden. Kemampuan yang serba terbaik itu membuat ajudan presiden memiliki masa depan yang cukup cerah. Selepas menjadi ajudan, hampir pasti karirnya akan berlanjut ke perwira tinggi, bahkan menjadi pimpinan di institusi masing-masing, baik TNI maupun Polri. Maka dari itu, Sekretaris Militer pun menyiapkan orang-orang terbaiknya dari 4 matra, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan Polri. Dari 16 kandidat yang disiapkan Sekmil, Presiden akan memilih masing-masing satu orang dari perwakilan matra. Nama Kolonel Infantri Wahyo Yuniartoto dipilih menjadi ajudan Prabowo Subianto. Wahyo Yuniartoto adalah perwira TNI Angkatan Darat yang berasal dari Purbalingga. Prajurit kelahiran 1979 ini lulusan Akademi Militer tahun 2001 kecabangan Infantri Baret Merah berpangkat kolonel. Dan sebelum dipilih sebagai ajudan presiden, Wahyo menjabat sebagai komandan Grup 2 Kopassus. Mengapa Wahyo Yuniartoto yang dipilih? Ini karena karirnya yang cemerlang dan segudang prestasi yang ia pernah raih. Ia bahkan pernah jadi salah satu prajurit termuda yang menjabat sebagai asisten operasi Kopassus. Salah satu kemampuan atau keahliannya adalah sebagai motivator yang handal. Gaya bicaranya khas, runtut, terarah, jelas, tegas, bersemangat, dan berapi-api. Hal ini yang membuatnya sering diminta untuk memberikan motivasi, baik itu di kalangan militer maupun sipil. Makanya, Wahyo dipercaya menjadi manajer Timnas Pencaksilat Indonesia di kejuaraan dunia di Malaysia di tahun 2022, di mana Indonesia berhasil meraih gelar juara umum. Buat yang masih ingat juga nih, ia adalah perwira Kopassus yang ditantang duel oleh pelatih silat Vietnam di SEA Games 2023. Karir pendidikannya juga mentereng. Wahyo meraih gelar sarjana ekonomi di tahun 2014 dan menyelesaikan pendidikan S2 Strategi Pertahanan Darat pada 2018. Dia juga pernah mengikuti Susar Cup IF di tahun 2002. Kemudian, Selapa pada tahun 2012 dan Seskot pada tahun 2016. Wahyo juga menyelesaikan sejumlah pendidikan pengembangan spesialis di dalam dan luar negeri. Perwira lain yang ditunjuk sebagai ajudan presiden adalah Kolonel Anton Palaguna. Ia adalah lulusan Akademi Angkatan Udara tahun 2000, yang mana tugas terakhirnya sebelum diangkat sebagai ajudan adalah asisten operasi Kosek IKN. Apakah penunjukan Kolonel Anton Palaguna tepat? Menurut analis intelijen, pertahanan dan keamanan, Ngasiman Joyonegoro, penetapannya dinilai tepat. Alasannya, karena Kolonel Anton punya pengalaman cemerlang. Ia berasal dari Korps Penerbang Tempur. Mengawali karir sebagai pilot pesawat tempur F-16, ia menguasai berbagai pesawat tempur, baik itu dari blok barat maupun blok timur. Selama 24 tahun ia bertugas dalam berbagai operasi matra udara dan operasi gabungan TNI, khususnya operasi pertahanan udara. Pengalaman ini langka dan memberikan perspektif tentang pola ancaman pertahanan udara. Pengalaman ini pun semakin diperkuat dengan berbagai prestasi penyelamatan lainnya. Kolonel Anton pernah mendapat penghargaan Well Done Award oleh Kepala Staf Angkatan Udara atas tindakan heroiknya menyelamatkan pesawat Sukhoi Su-30 Mk2 TS-3009 yang mesinnya meledak di udara akibat Foreign Object Damage, sehingga alutsista mahal negara ini bisa diselamatkan tanpa ada korban.
selama berkarir sebagai prajurit di TNI Angkatan Udara. Anton juga beberapa kali berhasil mencegat dan memaksa pesawat asing yang melanggar wilayah nasional untuk mendarat secara paksa. Soal karir pendidikan, Kolonel Anton tercatat menyelesaikan S1 di Universitas Narotama Surabaya. Setelah itu, dia melanjutkan pendidikan S2 Warfare Studies di Air University, Alabama, USA, dan pendidikan S3 Manajemen Strategi di Universitas Hasanuddin dengan predikat cum laude dan menjadi lulusan terbaik program Doktor Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unhas dengan IPK 4,00. Selanjutnya ada Letnan Kolonel Romi H.B. Putra. Romi H.B. Putra lahir pada 1981 dan lulus dari Akademi Angkatan Laut tahun 2002. Dalam karir militernya, Romi memiliki segudang prestasi yang patut dijempoli. Romi H.B. Putra menyelesaikan pendidikan spesialisasi perwira pelaut pada tahun 2009 dan kemudian melanjutkan pendidikan di International Maritime Officers Course di Amerika Serikat pada tahun 2013. Karir Letkol Romi terus berkembang dengan mengikuti pendidikan berjenjang termasuk Dikmatra II tahun 2015 dan Australian Command Staff College tahun 2018. Dan pada Dikmatra III TNI Angkatan Laut, Angkatan 12, Romi berhasil meraih predikat lulusan terbaik. Prestasi Letkol Romi tidak hanya terukir dalam pendidikan, tetapi juga di lapangan. Tahun 2016, ia mendapatkan penghargaan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan atas keberhasilannya dalam memberantas illegal fishing dengan KRI Sura 802. Kapal yang dipimpinnya berhasil menangkap kapal ikan asing ilegal dalam jumlah terbanyak. Tidak hanya bertugas di dalam negeri, Romi juga berpengalaman dalam penugasan luar negeri. Ia pernah ditugaskan di Belanda, Jerman, dan Prancis pada tahun 2007 untuk Factory Training Corvette Sigma. Sementara dari Polri terpilih nama Komisaris Besar Ahri Sonta Nasution. Ahri adalah lulusan Akademi Kepolisian tahun 2002 yang mana sebelumnya menjabat sebagai Sekretaris Pribadi Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo, yang sempat jadi sorotan karena mendapat kenaikan pangkat luar biasa dari Ajun Komisaris Besar Polisi AKBP menjadi Komisaris Besar Polisi. Banyak yang kemudian meragukan kemampuannya. Tapi kalau kita bicara karirnya di kepolisian, ia punya rekam jejak cemerlang. Pria kelahiran Bandung 2 April tahun 1981 ini sempat mengemban tugas dan terlibat dalam operasi penting di lingkup Polri. Ia terlibat dalam Satuan Tugas Khusus Operasi Nemangkawi di Papua dan merupakan bagian dari tim yang menangkap Joko Chandra di Malaysia terkait kasus korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali. Saat menjabat sebagai Kepala Unit 2 Subdit 2 di Tres Narkoba Polda Metro Jaya, Ahri berhasil mengungkap kasus narkotika dalam jumlah besar. Selain itu, Ahri juga memiliki gelar Doktor Ilmu Kepolisian yang diraihnya pada 2018. Ahri juga menempuh berbagai pendidikan kejuruan di luar negeri, termasuk di Belanda, Jerman, dan Florida. Di balik layar istana, hidup para ajudan presiden seringkali tidak terlihat oleh publik. Namun, mereka memainkan peran penting dalam mendukung jalannya pemerintahan. Maka, salah satu aspek yang paling menarik kita bahas adalah besaran gaji dan fasilitas eksklusif yang mereka terima. Gaji ajudan presiden bervariasi tergantung pada pengalaman, jabatan, dan tanggung jawab yang diemban. Secara umum, gaji ajudan presiden di Indonesia berkisar antara 10 juta hingga 30 juta rupiah per bulan. Angka ini mencakup gaji pokok dan tunjangan. Sebagai pegawai negeri sipil atau pegawai khusus, ajudan juga mendapatkan tunjangan kesehatan, tunjangan transportasi, dan tunjangan lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain gaji yang kompetitif, ajudan presiden juga menikmati berbagai fasilitas eksklusif. Ajudan seringkali mendapatkan fasilitas akomodasi yang memadai, seperti rumah dinas atau apartemen yang dekat dengan lokasi kerja. Punya akses ke kendaraan dinas, yang mana kendaraan ini tidak hanya digunakan untuk kegiatan resmi, tetapi juga untuk keperluan pribadi dalam batasan tertentu. Selain itu, mereka biasanya mendapatkan pengawalan dari satuan keamanan
baik saat menjalankan tugas resmi maupun dalam aktivitas sehari-hari. Ajudan juga memiliki kesempatan untuk mengikuti pelatihan dan pengembangan diri, baik dalam bidang keamanan, protokoler, maupun manajemen. Selain itu, mereka memiliki jaminan kesehatan yang mencakup perawatan medis di rumah sakit tertentu, serta asuransi kesehatan yang komprehensif.